motor. Geng motor. Karena kan idolanya idola seperti itu, makanya lahir geng motor kan. Nah sebenarnya fenomena anak memamerkan kekayaan orang tua itu adalah bentuk dia, itu kebanggaan dia. Indonesia itu telah dibangun dengan pembangunan berlandaskan ekonomi sudah. Ya. Berdasarkan militer sudah. Berdasarkan panglima sebagai politik sudah. Indonesia belum pernah dibangun dengan berbasis kebudayaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini sore ini kita ada di sebuah acara bernama Ngecapruk di Rumah Kayu. Hari ini kita kedatangan tamu, tuan rumah sih sebenarnya, bukan tamu. Kita yang sebenarnya datang ke Rumah Kayu. Hari ini kita bersama dengan Kang Hikmat Kurnia gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas apa ya? Sebenarnya fenomena ya. Fenomena terkait dengan fatherless sebenarnya. Fatherless. Karena berkaitan dengan banyak sekali anak-anak muda hari ini yang kemudian kehilangan sosok figur orang tua khususnya. Kemudian juga kehilangan figur ayah dalam peranan mereka di keluarga. Karena kita juga lihat kemarin lah, contoh kemarin kita lihat apa ya, ada yang viral ya, yang viral orang tuanya, kelakuan anaknya sih, lebih kepada kelakuan anak yang kemudian ya dampaknya juga pada keluarga sih, pada orang tua ya. Kalau kita lihat kemarin fenomena di Instagram, di Twitter, kemudian yang viral ke media-media online, yang kemudian juga menjadi keributan anak di usia muda yang kemudian berimplikasi pada permasalahan-permasalahan lanjutan ya, terkait dengan orang tua yang juga harus kehilangan pekerjaan gitu ya, orang tua yang juga harus mendapatkan beban sosial dari berbagai hal yang kemudian menjadi permasalahan yang sepertinya nggak hanya terjadi sekali doang sih gitu, tapi juga suatu keadaan yang sepertinya berulang-ulang gitu ya. Simpelnya sih anak berulah kena getahnya. Tapi di balik ulah anak itu, getahnya juga bisa jadi karena memang permasalahan di keluarga itu sendiri. Bisa jadi bapaknya kan ada getahnya juga. Iya, getah juga kan gitu. Masih getah. Getah ini. Gimana nih masalahnya kan gitu. Kita ngilangin getah ini biar jadi tidak menjadi benalu yang kemudian permanen kan gitu ya. Biar jadi masalah. Nah, hari ini teman-teman kita akan ya diskusi lah, ngecapruk lah, kalau bahasa kita sih ngecapruk sore gitu ya, di sore jam 4 kayak gini kayaknya memang kalau kata anak sekarang mau diskusi menjelang senja. Menjelang senja dan ada kopi. Senja dan kopi. Dan ada pisang. Gitu kan, ada kurma juga. Jangan Ramadan biasa. Jangan Ramadan, ngambil berkahnya aja gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol banyak dengan Kang Hikmat yang boleh dibilang ya ini mah orang tua kita juga lah, orang tua kita juga, suhu juga. Kalau kita kan masih cupu ya, cupu. Kita berguru pada kalau beliau suhu gitu kan. Suhu tak pandai silat. Jadi kita coba untuk menggali lebih dalam lah sebagai bagi kita sebagai orang anak-anak muda yang kemudian pengen tahu sebenarnya manajemen keluarga gimana gitu ya, kemudian self improvement terhadap keluarga itu seperti apa gitu ya. Dan memang ya mudah-mudahan sih dari obrolan hari ini, sore ini, kita jadi punya banyak bekal lah bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak generasi milenial yang sedang ingin mengembangkan ataupun berkeluarga gitu ya. Tentu ini menjadi salah satu upaya untuk kita menjadi bekal di kemudian hari gitu ya. Mudah-mudahan ada makna yang bisa kita dapatkan di hari ini gitu. Nah Kang Hikmat, gimana nih Kang? Lihat fenomena hari ini Kang. Kayak gini, menurut saya sih peristiwa itu tidak ujug-ujug gitu lah. Orang kan melihatnya ini adalah sebuah peristiwa yang memang menyengat kesadaran kita. Walaupun sebenarnya menurut saya gitu itu tidak ujug-ujug. Pasti ada proses yang sebenarnya mengarah ke situ. Ini kan hanya semacam bom yang meledak saja. Ada anak misalnya menganiaya temannya, kemudian sampai kondisi koma gitu, kemudian bapaknya sebagai bentuk tanggung jawab gitulah, atau misalnya rasa malu saya nggak tahu gitu, tapi itu kemudian dia membuat pernyataan dan mengundurkan diri sebagai pejabat negara lah, pejabat publik. Yang
yang notabene itu adalah sebuah kondisi di mana menurut saya ada situasi di mana kadang-kadang seperti tadi bilang bahwa anak berulah, jangan-jangan sebenarnya sadar atau tidak sadar dalam proses pengasuhannya, dalam proses perkembangan anak itu, orang tua memproduksi getah. Gitu, memproduksi getah. Nah sekarang getahnya kemudian berwujud tindakan si anak itu. Gitu. Karena menurut saya kalau orang tua membesarkan anaknya dengan benar, itu kan proses panjang ya. Pasti akan jadi baik atau buruk kan tergantung orang tuanya. Makanya kemudian dalam pendidikan gitu selalu ditekankan pentingnya menanamkan akhlak, pentingnya menanamkan karakter. Jadi kalau akhlak kan urusannya dengan kesadaran moral lah gitu ya. Tapi kan karakter juga ada urusan dengan misalnya hal yang tidak sifatnya moral. Misalnya apa? Anak itu kan harus soleh, harus baik, harus jujur, tapi kan harus siap kerja keras. Harus siap juga misalnya dia tahan banting, harus siap juga dia kuat menghadapi permasalahan-permasalahan, sehingga dia secara sadar atau tidak sadar orang tuanya kan harus mendidik dia untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dirinya. Kalau dia mampu menyelesaikan persoalan dirinya, dia kan akan punya kebanggaan. Nah sebenarnya fenomena anak memamerkan kekayaan orang tua itu adalah bentuk dia, itu kebanggaan dia. Kalau dia punya kebanggaannya lain yang bisa dipamerkan, mungkin Bisa tersalurkan. Misalnya dia memamerkan prestasinya di sekolah, dia memamerkan kepintarannya bermain gitar, dia memamerkan prestasi apapun yang dia capai. Kan anak itu, anak remaja bagaimanapun itu butuh pengakuan. Dan itu tidak bisa ujuk-ujuk gitu. Itu harus ada proses yang berkelanjutan. Makanya kemudian ada istilah yang namanya fatherless. Ada orang tuanya motherless gitu. Kan itu tergantung apakah orang tuanya dekat dalam proses tumbuh kembangnya anak. Apakah ibu hadir setiap anak punya masalah. Kan kasih sayang itu menurut saya akan sangat banyak berpengaruhnya. Kalau orang dibesarkan dengan misalnya cacian, dia akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Tapi anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, pasti dia akan punya kebanggaan terhadap dirinya. Dia akan rasa mengasihi. Kan itu mah hanya konsekuensi saja menurut saya. Jadi tidak bisa misalnya kita membesarkan anak dengan cacian, dengan makian, anaknya akan percaya diri, tidak, pasti dia akan rendah diri. Tapi apa mungkin nggak Kang, itu permasalahannya adalah karena iklim rutinitas kerjaan yang workaholic gitu. Orang tuanya yang kemudian mengejar karir dan sebagainya, implikasi kepada anak atau gimana? Tapi kan menurut saya hidup itu butuh keseimbangan. Tidak bisa hanya gara-gara orang tuanya sibuk anak dikorbankan. Tidak bisa. Kan anak itu hadir ke dunia sebagai amanah untuk orang tuanya. Orang tua ini diberi kepercayaan loh sama Yang Maha Kuasa. Ini loh, gua kasih anak, tolong didik dengan baik. Makanya dalam ajaran agama Islam misalnya, anak itu kan seperti buku kertas. Dia mau jadi Nasrani, mau jadi Yahudi, mau jadi apapun, tergantung pola asuhnya kan. Iya kan? Dan kita tidak pernah mengerti apakah memang Yang Maha Kuasa misalnya, oh si ini untuk jadi penjahat, si ini untuk jadi pejabat. Kan enggak. Ada proses yang harus dijalani. Iya kan? Betul. Pasti kebaikan lah yang diharapkan kan. Makanya tadi saya bilang, pertama harus membangun karakter. Kedua harus membangun kompetensi, membangun keahlian. Anak itu harus dibesarkan supaya dia punya keahlian. Dari situ dia punya kebanggaan kan. Kalau dia punya keahlian, saya misalnya ahli public speaking, dia akan bangga loh berbicara depan umum. Dia ahli bisa dilatih untuk berdagang. Mungkin belum jadi pebisnis, tapi dia bisa punya kebanggaan sudah menghasilkan duit sendiri gitu misalnya. Atau zaman saya kecil misalnya dilatih untuk menulis, bisa tulisannya dimuat di koran, di media, di apapun gitu. Atau misalnya pinter berorganisasi, dia punya banyak teman. Kan itu punya kebanggaan, itu keahlian itu kan tidak tiba-tiba, kompetensi itu kan harus dibangun. Iya kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau karakternya baik, kompetensi memadai, itu pasti orang akan sangat baik. Apalagi kalau karakter moralnya bagus, karakter kinerjanya bagus, akan hadir pemimpin-pemimpin misalnya nanti kelak dari anak ini pemimpin-pemimpin yang pintar, yang soleh, tapi juga bertanggung jawab.
Tapi gimana sih Kang? Karena kan biasanya orang tua atau ayah tuh kadang biasanya lebih berpikir karir. Iya. Hampir sama sekali anak pada saat kecil itu kan udahlah ini urusan ibunya gitu kan. Padahal kan sebenarnya peran ayah juga jauh lebih penting. Justru itu, justru orang-orang yang dibesarkan dengan kehilangan kasih sayang ayah, dia akan mencari figur lain di luar ayahnya. Figur itu bisa didapatkan dari mana saja kan. Kalau kemungkinan dia punya pamannya, mungkin mengidolakan pamannya. Kalau pamannya dekat. Tapi kalau pamannya baik ya akan mengidolakan baik. Tapi kalau dia mengidolakan yang lain, makanya di Bandung kan ada fenomena tahun 80-an apa 90-an ya. Apa tuh Kang? Fenomena itu loh, orang yang berani bertindak kriminal gitu. Karena disitulah kebanggaannya. Iya. Kan dia harus mencari idola kan. Dia mencari role model. Anak itu bagaimanapun adalah peniru yang baik. Dan orang tua ada role modelnya. Sekarang kalau anaknya mau baik, orang tuanya dong baik dulu. Sepakat. Iya kan? Bukan misalnya, oh saya sudah mengirim anak ke pesantren jadi soleh. Belum tentu loh. Kalau balik di pesantren kemudian, di pesantren dididik dengan baik misalnya. Di sekolah dididik dengan balik ke rumah. Balik lagi. Kok beda sih ada pendidikan pesantren, pendidikan sekolah dengan di rumah gitu kan? Anak juga kebingungan kan? Tapi apakah mungkin karena tidak ada arahan sih Kang? Dari kecil kayaknya misalnya kayak Arahnya gimana tuh? Dari gimana Kang? Dari kecil arahnya gimana sih Kang? Jadi harusnya menurut saya memang tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Ya kan? Emang gak ada sekolah? Nggak ada sekolah. Emang gak ada sekolah orang tua? Teori nggak Tidak ada. ada sekolah bagi orang tua, makanya orang tua wajib memperdalam ilmu menjadi Parenting. orang tua. Parenting penting ya Kak? Parenting penting. Jadi kalau udah kejadian kayak anak 20 tahun gitu kan misalnya sampai melakukan tindak kriminal kan itu susah diperbaikinya juga. Dan mahal banget ya. Dan mahal harganya lah gitu loh, Harganya. mahal harganya. Kan dalam kasus ini kan bapaknya bisa sampai kehilangan pekerjaan. Iya. Iya kan? Tapi kan prosesnya kan harus hadir orang tua itu. Jadi pendidikan itu bagaimanapun menurut saya ada tanggung jawab orang tua. Kalaupun ada sekolah itu hanya membantu. Iya. Karena yang kita lihat gitu ya, kan kalau kata Hendrik Boyd di salah satu akademisi di Amerika itu kan bilang begini kalau bahwa manusia itu kan akan mengikuti role model pada dua hal Kang. Pertama itu mengikuti orang-orang berprestasi. Kedua mengikuti arus mayoritas sebenarnya gitu. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya bagaimana kemudian ketika anak dia masuk dikenalkan pada peranata-peranata kehidupan mereka gitu ya, dari keluarga kemudian ke sosial gitu ya, ke sekolah. Kebanyakan kan kita ngelihat kayak banyak orang tua yang kemudian hanya menitipkan anak ke sekolah gitu. Seolah-olah jadi tanggung sekolah gitu loh. Padahal kan sebenarnya kan kita juga nggak tahu di sekolah tuh ngapain aja gitu, pergaulannya kayak gimana gitu. Jadi, apalagi fenomenanya gini Kang, apalagi dengan adanya dunia informasi yang sangat terbuka sekarang, sosial media gitu Kang. Itu kan jadi banyak figur-figur gitu loh. Ya. Figur-figur yang kemudian akhirnya ya nggak mau lah, efek media sosial itu membuat distraksi informasi dan sebagainya. Nah, tanggung jawab orang tuanya juga menjadi berkurang kan di situ. Iya, makanya kemudian menurut saya selain ada tadi karakter, selain ada kompetensi, literasi itu menjadi penting. Anak itu harus mampu menyaring mana informasi baik, mana informasi buruk. Nah, itu Mana hoax, mana fitnah gitu. Mana yang baik, mana yang tidak. Kan anak harus sanggup menyaring itu. berarti harus Iya. dampingin terus nih anak nih ya. Anak Atau itu gimana? harus diberi pengertian, harus Iya. dilatih, harus diajar. Misalnya kenapa misalnya sekarang memang sosial media marah kok. Tapi kan misalnya ketika dia memahami ada satu masalah, kalau orang yang literasinya baik, dia akan mencari referensi. Dia akan dilatih untuk berpikir lebih dalam. Tidak gampang berpendapat. Sekarang itu kan baru berita sepotong aja langsung berpendapat. Atau judulnya doang langsung komen. Judulnya langsung Iya, iya. down pen. Kenapa? Karena kita tidak paham tentang literasi misalnya. Nah, harusnya kan ketika ada fenomena ini, jangan-jangan itu adalah anak anak yang menjadi korban. Kan anak-anak yang misalnya sekarang lah kondisi yang anak-anak yang membuli temannya itu kan bisa dikatakan sebagai pelaku, tapi bisa jadi korban hasil pendidikan. iya. Betul. Iya kan bisa. Dan itu bukan proses yang instan Bukan sebenarnya. proses instan. Kalau hukuman itu memang menghukum kesalahannya, tapi apakah akan menjadi lebih baik kan tidak ada jaminan.
Tidak ada jaminan dihukum kemudian dia baik. Jangan-jangan penjara justru menjadikan dia lebih ahli karena bergaul dengan teman-temannya yang lebih ahli. Ahli menjadi orang jahat gitu Ahli kan. menjadi orang jahat, jangan-jangan Iya, iya. gitu. Nah, saya nggak tahu gitu. Tapi kan penjara itu bisa jadi kan orang tergantung lingkungannya. Iya, iya. Begitu kecemplung ke lingkungan yang lebih jahat, ini potensinya jadi berkembang gitu loh. Networking jadi Dari gua. Oke, makin berkembang itu kan berbahaya gitu loh. Makanya banyak di penjara-penjara malah jadi beli ahli. Jadi makanya kita harus memberi lingkungan yang baik pada anak itu supaya dia mentirunya yang baik-baik. Iya, betul. Menirunya yang baik, yang positif gitu. Iya kan? Kalau misalnya orang tua mau anaknya berprestasi, orang tua juga harus memberikan peta jalan bagi anak itu. Karena anak misalnya kan itu punya fitrah kehidupannya sendiri-sendiri, punya potensi sendiri-sendiri. Kan masih banyak orang tua yang misalnya anaknya harus mengikuti profesi orang tuanya banyak. Nah, itu banyak Kang yang jadi dokter, anaknya harus jadi dokter. Harus jadi dokter, gitu. lawyer harus jadi lawyer. gitu kan. Padahal anak dibesarkan dengan cara berbeda. Dulu bapaknya misalnya, dia bisa jadi dokter karena bapaknya petani. Bapaknya tidak mau anaknya jadi petani, maunya jadi dokter. Iya. Sadar tidak sadar, bapaknya itu mendorong dia untuk menjadi dokter. Nah, ketika anaknya, dia punya anak si dokter itu, kan dia melihat, oh bapaknya dokter. Dan jangan-jangan dia anaknya nggak mau jadi dokter. Nah, banyak orang tua yang masih memaksakan sehingga gagal gitu kan. Ya banyak juga yang berhasil. Tapi menurut saya bukan urusan jadi dokter apa tidak. Kita harus melihat potensi anak itu di mana sebenarnya. Nah, potensi itu kaitannya sama ini nggak sih Kang? Sama kemampuan pendidikan juga atau nggak sih sebenarnya Kang? Kayak misalnya kayak orang yang memahami talent mapping anak itu tuh nggak banyak Oh, gitu. iya benar maksudnya. Nggak banyak gitu Kang. Kayaknya Misalnya fase ini anak gue kayaknya harus apa nih arahnya gitu kan? Kayak diarahkan gitu. kayak misalnya ada beberapa sekolah, misalnya orang masuk sekolah, ketika kemudian oke, mereka mau kuliah di mana atau apa gitu kan, itu kan ada tes bakat atau apa ya gitu kan. Tapi kan nggak semua orang gitu kan yang punya fasilitas itu gitu loh. Enggak, kalau menurut saya semua orang tua asal mau apa tidak sekarang ini. Maka apa enggak gitu. Maka enggak. apa enggak? Ah. Punya kesadaran enggak untuk membesarkan, bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Kan gini, kebanyakan yang penting asal sekolah SD, asal sekolah SMP, asal sekolah SMA, asal masuk pesantren, beres urusan saya. Kan Atau- banyak juga yang begitu. Atau cari sekolah bagus, udahlah Nah, bagus. sangat bagus ya. mahal, gitu Ya. kan? Kan banyak juga yang begitu. Tapi kan apakah sekolahnya itu cocok untuk anaknya? Ya. Kan pola pengasuhan di rumah dengan sekolah harus nyambung. Betul. Nah ini nih, ini menarik. Harus nyambung kan? Pola pengasuhan keluarga dan sekolah harus nyambung. Ini Harus gimana nih, nyambung. Ya gini misalnya lah, misalnya anak itu, misalnya orang tua ingin anaknya disiplin dan memakai pendekatan agama dalam pendidikannya. Yes. Kan harus nyari sekolahnya yang sama. Kan banyak sekolah yang mungkin ngajarin ilmu-ilmu global gitu, tapi pendidikan agamanya Kurang. Ya jangan salahin kalau kita nyalahin ke sekolah yang global, Akhirnya produknya begitu. anaknya begitu. Itu kan hanya konsekuensi saja. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua kan harus punya visi bagaimanapun. Dan menjadi orang tua sekarang memang walaupun tidak ada sekolahnya, kan ilmu tentang parenting banyak sekarang malah. Sosial media memberi wadah untuk itu, ya kan? Pengajian-pengajian kalau itu bisa, seminar-seminar seperti itu, webinar banyak. Apapun kan bisa dilakukan oleh orang tua itu sekarang itu. Tinggal disesuaikan. Asal orang tua mau enggak. Ya. Sekarang mau enggak gitu. Kalau dulu zaman saya kecil gitu misalnya, ketika orang tua akses terhadap informasi tidak banyak, orang tua saya kan meniru bagaimana kakek saya membesarkan dia. Betul. Role modelnya ada di pada kakek kan Iya. gitu kan saat itu. Tapi kakek itu kan punya kultur yang dipegang teguh. Betul. Misalnya saya dibesarkan dengan kultur Sunda. Besar. Nah, ketika sekarang saya tercerabut dari kultur Sunda karena misalnya pasangan saya bukan orang Sunda, kan saya mencari formula sendiri dong. Iya. Mencari iya, suatu. iya. Nah, justru kita harus menemukan formula. Disitulah peran orang tua. Harus sesuai dengan anak. Jadi sekarang ini banyak anak baru rewel saja disuruh ke psikiater, suruh ke psikolog. Ternyata yang bermasalah bukan anaknya, yang bermasalah orang tuanya. Bisa jadi kasih gadget selesai nih. Udah Iya, iya. nggak ngerti gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. harusnya kita sebagai orang tua, menurut saya juga bukan psikolog, bukan apalah, cuma pemerhati pendidikan aja. Saya lihat berarti harusnya kalau anaknya mau baik, orang tuanya harus baik dulu.
harus orang tuanya itu, orang tua bagaimanapun harus jadi role model bagi anaknya. Orang tua harus bangga, anak harus bangga pada bapaknya. Jadi komunikasi antar orang tua dan anak Itu itu penting. penting banget ya. Penting. Jadi kan begini, kan mungkin ya memang tidak banyak, banyak orang tua yang bekerja, ayah ibunya kan bekerja, kan dia tetap harus meluangkan waktu untuk itu. Misalnya Sabtu bersama bapak, Minggu bersama ibu gitu kan. Bukunya Aditya. Kan harus ada begitulah, maksudnya Iya, iya, harus iya, seperti itu kan. Iya. Mungkin malam-malam bisa bercerita. Iya, iya. Sekarang berapa banyak sih anak yang mendidik nilai moral lewat dongeng? Ya, betul. Jangan-jangan sebelum tidur Nggak ada dong. nggak ada. Waktu anak kecil, Gadget. iya kan, belum bisa baca gitu. Harusnya kan dibacain. Kan itu dongeng itu nilai moral. Betul. Jangan-jangan kita nggak pernah menceritakan itu. Jangan-jangan Kalian kita tuh jadi lihat YouTube, YouTube aja. udah dongeng YouTube gitu, udah selesai gitu kan, gitu ya. Betul. Iya, artinya keterlibatan orang tua itu tidak hadir. Nah, ketika dewasa itu kan hanya bagian dari konsekuensi ketika dia dididik aja. Kan soalnya kalau menurut saya, kalau orang itu punya prestasi, dia tidak sibuk menunjukkan diri, karena orang tahu kok dia itu hebat kok. Jadi sosial juga pasti mengakui. Sosial dengan pasti sendirinya, kan. mengakui. Betul. Masalahnya kita mendidik anak dengan fitrah dan potensinya atau tidak. Nah, gimana tuh caranya tuh biar anak punya keberanian, punya semangat untuk berprestasi, gimana Kang? Iya, menurut saya sih. Atau ngikutin passion si anak nih, ternyata passionnya ini gimana? Nah, kalau saya sih sejak kecil, kalau orang tuanya peka, orang tua hebatnya orang tua kan begini. Orang tua itu kan yang melahirkan. Harus tahu step by step anak. Iya kan? Anak itu harus tahu lah, gitu. Harus tahu bagaimana minat anak, kegemaran anak, kesenangan anak, pilihan baju anak. Iya kan? Kan misalnya banyak yang ya walaupun kakak adik kan suka beda keinginannya. Satu mobil, satu robot. Satu gitu mobil, ya. satu robot. Anak harus tahu Kecenderungan keinginan mereka ya. kecenderungan keinginan mereka. Nah, dari keinginan itu kita belokkan untuk tujuan-tujuan positif. Iya. Misalnya untuk anak itu supaya rajin ke masjid gitu. Misalnya lah. Kalau orang Islam kan harus rajin, kalau orang Kristen mungkin ke gereja. Kan dia juga harus menjadikan gereja dan masjid itu nyaman bagi mereka. Sebagai tempat rumah kedua. Rumah misalnya kedua. Gitu kan. Kan dia harus nyari mana yang masjid yang cocok. Tidak hanya titipin ke guru, terserahlah mau diajarin apa. Iya kan? Betul. Kadang-kadang karena menurut saya harus ada figur-figur yang memang menjadi contoh. Agama itu menyediakan ruang itu menurut saya. Pendidikan karakter itu menjadikan ruang itu. Jadi kalau karakter dibangun dengan baik, kompetensi dibangun dengan baik, suatu waktu kan anak hanya tinggal butuh bagaimana dia beradaptasi dengan perubahan-perubahan aja. Iya kan? Kan kalau dia udah bekal karakternya baik, bekal keahliannya baik, perubahan apapun, entah teknologi, entah lingkungan apa, dia kan akan punya referensi cukup untuk beradaptasi dengan begitu. Nah sekarang misalnya baru orang tuanya kaya gitu ya pamer. Padahal prestasi apa sih pamer itu? Artinya itu berangkat dari ketidakpercayaan diri anak itu sendiri ya gitu. Atau eksistensi anak, atau butuh pengakuan gitu anaknya gitu ya. Butuh pengakuan, butuh apresiasi. Jadi harus didorong nih. Iya dari sekarang kapan ya? misalnya berapa banyak orang tua yang lebih senang merayakan ulang tahun anak daripada memberi hadiah anak terhadap Prestasi dia. prestasi. Kan Iya. rata-rata remaja yang ususan 17 tahun dirayakan loh ulang tahunnya. Iya. Padahal apa hebatnya dengan perayaan ulang tahun? Dan ulang tahun akan terjadi atau Dibanding prestasi ya. prestasi. dibanding misalnya dia dapat nilai Bagus. Iya, misalnya dia dapat nilai bagus di sekolah, dia jadi juara badminton misalnya, atau dia berhasil menolong temennya yang kesusahan. Kan harus diapresiasi walaupun hanya selamat ucapan dari bapaknya, kamu memang bertindak baik gitu kan, atau misalnya lah menolong teman-temannya yang kesusahan, atau dia bikin program sosial bagi lingkungan sekitarnya yang itu kan bagian dari prestasi sebenarnya. Jadi, Kan prestasi itu bukan hanya akademik bukan ya. hanya akademik, akan kecerdasan sosial juga perlu dilatih, perlu diapresiasi gitu. Artinya maksudnya kalau kan bukan kesalahan, saya nggak tahu apa kesalahan atau tidak, tapi
ya kecenderungan masyarakat kita itu kan memang menonjolkan kecerdasan intelektual ya. Kecerdasan intelektual yang oke, berprestasinya karena ini, kemudian dihargai, diberikan apresiasi terhadap kecerdasan intelektual gitu. Tetapi banyak juga kemudian semakin berkembang ke sini malah jadi kecerdasan sosial itu menjadi kepekaan sosial sih, bukan gitu. Kepekaan sosial menjadi sangat minim gitu loh. Sehingga jadi kayak apa ya Kang, kalau dilihat jadi anak-anak sekarang tuh jadi kayak kurang peka terhadap lingkungan gitu. Semau gue sana kayak gitu kan gitu loh. Nah ini kan menjadi problem juga gitu kan. Atau lebih individual tuh, bukan lagi selesai gitu kan. Iya. Era sekarang gitu loh. Makanya orang cenderung pamer. Bagaimanapun sosial media itu membuat orang jadi pamer. Iya betul. Jadi pamer itu. Cuma masalahnya pamer piala atau pamer apa nih? Iya, Kan? eksistensial Pamer karena ya. pencapaian. Betul. Atau pamer hanya sekedar kebendaan. Iya, iya. Makanya yang harus kita cari dalam hidup ini sebenarnya bukan memperbanyak material, tapi harusnya memperbanyak ilmu dan pengalaman. Jadi pribadi pembelajar ya. Ya kan? Pembelajar. Karena yang harus dilakukan adalah bukan menambah benda yang kita miliki, bukan. Tapi sejauh mana kita mencari ilmu dan mencari pengalaman. Kita itu investasi harus investasi ilmu, investasi pengalaman. Kalau investasi kebendaan kan sudah jadi nafsu manusia gitu loh. Iya, iya, iya. Disuruh atau tidak manusia mah pasti akan mencari kesenangan. Iyalah. Iya dong. Tapi manfaat atau enggak? Nah, Manfaat itu kan atau enggak harus- gitu. Memang sih tidak salah, orang kaya tidak salah menurut saya. Orang kaya tuh harus kalau menurut saya mah. Jadi misalnya kayak pesan gitu, misalnya seorang pesan di sebuah pidato wisuda, oh kamu lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Menurut saya tidak. Enggak, Harus harus kaya, dua-duanya. harus kaya hati. Karena doanya juga Jangan dalam pilih salah satu. Jangan pilih. Itu salah satu. Karena doanya juga di dalam agama Islam juga sama Robbana fid dunya hasanah. Kok Iya, pilih? betul, betul. Dapatkan dunia dan akhirat kan begitu ya. Jadi asal cara-caranya benar. Jadi jangan memusuhi orang kaya, jangan meledek orang miskin, tidak gitu. Jadi orang kaya juga kalau duitnya banyak digunakan untuk kebaikan lebih bermanfaat kan gitu. Karena kan salut juga kayak misalnya kayak ada beberapa selebriti lah kayak Maudy Ayunda gitu kan, dengan segala privilege yang dia miliki oleh keluarga, dia bisa sekolah tinggi dengan prestasi yang kemudian akhirnya luar jadi biasa juga. luar biasa sampai ke luar negeri lah gitu kan, sekolahnya ke Amerika, ke Inggris gitu kan. Nah itu kan bisa menjadi role model juga sebenarnya kan. Privilege itu tidak salah sebenarnya gitu kan, tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi yang Bagaimana yang nih lebih baik, privilege yang positif gitu, yang punya dimanfaat nih. gitu loh. Iya, Positif itu gitu ya. yang menurut saya yang harus kita tumbuhkan. Jadi Indonesia itu konteksnya butuh model-model. Jadi jangan sampai kita kehilangan panutan, kehilangan model. Sekarang itu kecenderungannya nih, pengusaha masuk politik, peneliti masuk politik, akademisi masuk politik. Kan tidak salah masuk politik kan? Tidak salah. Tapi jangan merupakan perannya. Ya. Bahwa dia besar itu karena misalnya jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu bukan berarti tidak berkontribusi pada negara. Dia bayar pajak loh. Banyak. Tuh, banyak. Iya kan? Iya. Menjadi peneliti itu bukan tidak berkontribusi. Berkontribusi juga. Berkontribusi. Menjadi apapun sejauh memang ingin berkontribusi pada bangsa ini kan baik. Cuma masalahnya adalah ketika semua rame-rame Masuk Sana kepada ya. gelanggang politik. politik, yang mendidik anak-anak siapa? Siapa? Kiai hilang, guru hilang, akademisi hilang, pengusaha jadi pengusaha pencari proyek gitu, bukan bagaimana menumbuhkan market dengan baik gitu. Pada akhirnya, oh berarti kalau untuk kaya jadi politisi, semua masuk politik. Jadi panutan-panutan nih udah Kehilangan figur. bukan kehilangan, makin menyempit Makin nih. menyempit, padahal kan peran guru harus ada, peran intelektual harus ada, peran pengusaha harus ada, peran politisi, negarawan kan harus ada. Ini kan butuh peran, berbagai peran. Kalau peran-peran ini menjadi amanah menurut saya, kita anak Indonesia akan melihat role model baik. Oh saya mah berpotensi jadi guru, ngikut guru yang baik. Saya mah ingin jadi politisi yang baik. Ingin jadi birokrat yang baik. Kan sebenarnya kayak fenomena anak itu memamerkan Kekayaan. Rubicon, kekayaannya, bapaknya kerja di pajak, Rubiconnya belum bayar pajak, kan ironi. Iya, benar. Di satu sisi dia sebenarnya adalah pejabat yang mengut pajak gitu ya. Iya kan, misalnya begitu. Padahal negara-negara yang kuat itu punya basis budaya yang bagus. Iya. Menurut saya, misalnya Jepang menghargai budaya, Korea yang sangat hebat di industri kreatifnya sekarang merawat kebudayaannya.
Cina merawat kebudayaan. Nah, bangun kebudayaan dari hati itu gimana? kecil keluarga nih gimana nih? Ya justru tadi kan kembali ke obrolan kita, bagaimana keluarga menjadi penjaga moral yang utama. Kan penjaga moral itu berarti harus melahirkan generasi yang berakhlak dan Pintu masuknya dari akhlak berarti. dari akhlak dan punya semangat kinerja yang baik. Artinya Dari jangan akhlak, sampai lah, jangan sampai itu jujur tapi males gitu loh. Iya, artinya Ironi gitu ya. dari membangun semangat moralitas tadi, menjaga maroh moralitas, melahirkan potensi dan kompetensi gitu kan. Iya, Kayak gitu kan. berpotensi. Kalau itu menurut saya aman dunia ini. Iya, karena kan itu kan irisannya tuh kaitan dengan etos kerja juga gitu kan, moralitas, etos kerja gitu kan, produktivitas kan. Iya, gitu dulu kan. pernah ada buku sampai penelitian kan mitos pribumi malas. Hmm. Seolah-olah pribumi malas, padahal memang dibikin malas, gitu kan. Itu doktrin feodal sebenarnya. Udah, sadar tidak sadar kita didoktrin itu. Betul. Sadar tidak sadar loh. Karena saya melihat bahwa kok bangsa ini kayak jadi inferior gitu kan, terhadap misalnya kayak ada strategi kebudayaan bangsa asing yang masuk, kemudian kita menjadi inferior. Padahal sebenarnya menurut saya gitu ya, bangsa ini tadi benar kata Kang Hikmat tadi, bahwa dibangun pada sebuah strategi kebudayaan yang dalam revolusi revolusi sebelum penjajah, sebelum kemerdekaan itu adalah revolusi pendidikan yang menurutku tepat dalam kearifan lokal kita kan sebenarnya gitu kan. Makanya kalau peradaban mau kuat, pertama jangan hancurkan keluarga. Jaga keutuhan keluarga itu karena itulah sumber dari pendidikan karakter. Kedua, jangan memusuhi para guru dan ulama. Karena itulah yang akan mengembangkan karakter kita dengan baik. Sepakat. Mengajari karakter dengan baik kan. Karena dalam peta jalan pendidikan Indonesia kemarin yang 2000 sampai 2035 itu kan, 2035 itu 45 ya sobat. Nah itu juga salah satunya ya sempat diprotes lah karena menghilangkan aspek agama di dalam peta jalan pendidikan itu. Nah, kemudian dikritik oleh beberapa ormas Muhammadiyah, NU sebagainya, harus mengembalikan lagi fungsi dasar agama, moralitas, kebudayaan itu sebagai peta jalan pendidikan. Nah ini kayaknya masing-masing jalan masing-masing gitu loh Kang, gitu loh. Saya kayak keluarga jalan masing-masing, institusi pendidikan jalan masing-masing, gitu kan, institusi lain jalan masing-masing, gitu loh. Kalau di smartphone tuh ada synchronize. Isinya apa lagi? Gue nggak tahu tadi. Maksudnya makanya kemudian kan menurut saya kita butuh berzikir lah, Iya. itu urusan agama, tapi butuh mikir juga. Sama pelisir kan? itu healing lah sekarang. Healing. Karena anak sekarang itu healing. Nah itu dibaca secara aspek ekonomi bahwa healing itu meningkatkan perekonomian. Ya, itu kan jadi karena basis strateginya tadi dibangun dengan pendekatan ekonomi, bukan di tengah kebudayaan. Kebudayaan, betul. Kalau berbudaya kan yang penting ekonomi itu untuk memanusiakan manusia kan. Semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk memanusiakan politik, untuk memanusiakan manusia, ekonomi untuk memanusiakan manusia, apalagi budaya gitu. Sosial juga seperti itu, kita memanusiakan manusia kok. Jadi kalau hanya fenomena anak membuli itu tidak memanusiakan manusia. Dia tidak sadar fungsi sosialnya, tidak sadar dia itu adalah kakak dari adiknya. Masa adiknya dijahatin gitu kan, tidak seperti itu. Kalau kita mengembangkan memanusiakan manusia, berarti kan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai perhatian, nilai-nilai saling mengasihi itu kan akan tumbuh. Silih asih, silih asuh, non sih? Nah, ya. Bahasa Sundanya tuh. Sunda ya. Sebagai orang Sunda lah ini kan. Sila asuh. Itu Jadi tuh. sila asih itu menyayangi, saling mengembangkan, dan sila asuh itu saling Membantu, peduli. peduli ya. Kan begitu. Kalau itu sila asuh dipraktekkan, makanya kemudian nilai-nilai dulu yang kakek saya kembangkan ke saya itu tidak sampai. Karena apa? Saya mau bikin format sendiri. Karena misalnya perkawinan antar suku itu kan biasa sekarang. Iya. Iya kan? Mungkin yang Sunda juga belum tentu, makanya ada ledekan kan. Ada Sunda seperti saya, Sunda Petuin gitu, yang orang tuanya Sunda, ibu bapaknya Sunda. Ada orang yang luar Sunda tinggal di Bandung, Sunda Mukimin gitu kan. Yang nggak boleh ada Sunda Cunihin. Nggak boleh kalau itu kan. Ya kan? Nah itu Kalau sebenarnya. itu agak dipotong gitu.
agak melebar atau melewat ya kalau bahaya, udah ya. cunihin tuh bahaya gitu. Bisa kita tapi, di tapi kan itu secunihin-cunihinnya orang Sunda tidak sampai kriminal. Hanya Karena ada adab. iseng lah. Nah, Ada adab. ada adab. Ada adab. Nilai-nilai itu kan cunihin. Oke, orang cunihin itu orang iseng lah. Iya kan? Ya tapi tidak merugikan orang lain, hanya sebagai sebuah Tolong ini jangan dipotong-potong jadi viral nanti bahaya. Bisa jadi bahan kampanye buku apa black kampanye, campaign. black campaign bahaya. Soalnya ini udah di pinggir-pinggiran ini nih jurang. tapi Nanti di demo sama- kita kembali ke karakter. Iya, iya. Bahwa anak-anak itu harus dibesarkan dengan kasih sayang dan orang tua memiliki itu. Bagaimanapun orang anak itu lahir dari cinta Kasih sayang orang tua. Mereka ketemu pasangannya, kemudian mengikat perkawinan, itu kan janji-janji suci kan. Kemudian melahirkan anak, harusnya anak juga dibesarkan dengan seperti itu. Iya. Betul Kang. Makanya kemudian kalau pendidikan anak menghasilkan anak-anak yang berpotensi masuk neraka, orang tuanya salah ngedidiknya. Jadi kita harus upayakan nih biar getah-getahnya hilang nih. Iya, biar getah-getahnya hilang lah. Jangan sampai ya tadi anak berulah, orang tua kena getah. Gitu. Padahal dia lupa bahwa orang tua juga Memproduksi getah. Wah, luar biasa nih. biasa. Ya begitulah. Kita langsung speechless nih. Nah, Maksudnya belum jadi bapak ya. nah Woyo itu baru punya anak. Adi belum mawadah. Teori nih, Pak. Iya tuh. Jadi teman-teman ya ini beratnya jadi host tuh begini. Anda belum berpengalaman. Gitu. Ya, kayak gitu. Yuk. Itu udah. Itulah. Kita Udah udah. capruk gedung rumah kayu hari ini gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian bisa kita petik dari obrolan sore ngopi-ngopi sore ini dengan Kang Hikmat gitu ya, bahwa fatherless gitu ya. Ya itu bukan suatu hal yang kemudian kita perlu khawatir atau perlu kita waspadai gitu sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, sebagai imam bagi rumah tangga kita gitu. Tapi juga perlu kita menemukan formula-formula dan perlu belajar lah ya. Karena kan berkeluarga itu menjadi seorang bapak, menjadi seorang orang tua itu adalah proses pembelajaran hidup sepanjang hari lah. Iya, kapanpun. makanya doanya itu harus berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi suami yang baik, Amin. dan menjadi bapak yang baik. Gitu kan doanya kan begitu. Amin. Jangan sampai lupa berdoa menjadi kepala rumah tangga yang baik, lupa menjadi suami yang baik, gitu kan? Kalau orang tua kan gitu, Betul, lupa menjadi bapak yang baik. Kalau itu doanya diungkapkan terus-menerus, kan tertanam ke kita itu bahwa kita itu memang punya wewenang, tapi juga punya tanggung jawab yang besar terhadap anak kita. Sehingga bisa mengarahkan anaknya menemukan passionnya, bisa mengarahkan anaknya untuk berkompetisi hingga mereka Kompetisi yang sehat tentunya kompetisi gitu yang ya. sehat. Bermanfaat juga. Bisa berprestasi. berprestasi, apapun prestasi itu yang jelas prestasi itu adalah Dan ingat, anak hebat itu selalu lahir dari orang tua yang hebat. Oke gitu, mungkin gitu ya Kang Woyo ya, Kang Gitu ya. Hikmat nuhun pisan atas obrolan ngecapruk di rumah kayu sore ini gitu ya. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan gitu ya. Dan ini bukan ini tayangan perdana yang akan terus menjadi tayangan selanjutnya dengan berbagai tema ya. betul. Leadership, improvement, organisasi dan macam-macam. Jadi teman-teman bisa pantengin terus channel ngecapruk di rumah kayu setiap minggunya gitu ya, dengan tema-tema pilihan yang tentunya obrolan santai, diskusi santai, tapi dengan hal-hal yang mudah-mudahan jadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan semoga obrolannya juga daging semua. Daging lah, harus daging terus lah, daging ya. gitu kan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi teman-teman dan ya kembalilah tadi kita adalah manusia pembelajar yang terus berproses menjadi lebih baik di kemudian hari. Itu dari saya, mohon undur diri dari Adi di sini bersama Kang Woyo Keswoyo dengan Kang Hikmat sebagai tuan rumah sebagai atau tuan pisan rumah sekaligus narasumber. sekali sumber. Pokoknya suhu lah kalau kita cupu. Atur nuhun semuanya, terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi di Ngecapruk rumah kayu, di Ngecapruk di rumah kayu. Oke.